Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut lansia dari perspektif gizi. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan kami dengan anggota Agita Wilujeng dengan NIM 026, Edelweiss Ronauli dengan NIM 048, Jasmine Rahmawati dengan NIM 058, Livia Fionika Lesa dengan NIM 070, Widya Ratri Hernanda Putri dengan NIM 091, Divin Hayu dengan NIM 123, Putri Anggun Wahyu Ningrum dengan NIM 125, Amalia Ayu Benita dengan NIM 128, dan dosen pembimbing Hartanti Sandi Wijayanti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kesehatan gigi lansia, penyebab masalah oral yang terjadi pada lansia, cara mencegah masalah oral pada lansia, dan rekomendasi menu makanan untuk lansia. Pembahasan pertama adalah kesehatan gigi lansia. Sebelumnya, siapakah lansia itu? Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, yang secara fisik terlihat berbeda dengan kelompok umur lainnya. Disebutkan juga, lansia merupakan proses seseorang bertambah tua, yang merupakan interaksi kompleks dari segi biologis, psikologis, dan sosiologis. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai gigi lansia. Seperti yang sudah kita ketahui, gigi memiliki fungsi untuk pengunyahan, berbicara, dan estetika. Nah, pada usia lansia, sudah banyak gigi yang copot, rusak, sehingga mengakibatkan kesulitan saat mengunyah makanan. Berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi lansia. Hal ini memiliki beberapa dampak, di antaranya kehilangan selera makan, malnutrisi, gangguan tidur, dan konsentrasi terganggu. Berikut merupakan faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi lansia, di antaranya adalah kurangnya produksi saliva atau air ludah, kurangnya menjaga kebersihan mulut, adanya karies gigi, mulut kering atau xerostomia, dan adanya penyakit gusi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab masalah oral pada lansia. Yang pertama adalah kehilangan gigi. Merokok dan usia memiliki efek yang signifikan terhadap kejadian kehilangan gigi pada lansia, di mana aktivitas karies yang terkait dengan dentin akar dapat menyebabkan kehilangan gigi pada lansia. Selain itu, meningkatnya jumlah obat-obatan yang diminum setiap harinya tanpa merokok juga dapat mengurangi fungsi kelenjar ludah dan mendukung perkembangan bakteri yang dapat mengakibatkan kehilangan gigi. Yang kedua adalah permasalahan karies gigi. Faktor penyebab karies gigi pada lansia ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu mikroorganisme, struktur gigi, dan juga makanan. Nah, penyebab utama karies gigi sendiri adalah bakteri kariogenik, di mana bakteri ini memfermentasi sukrosa menjadi asam laktat yang sangat kuat sehingga menyebabkan penguraian berbagai mineral pada email gigi. Yang kedua adalah gigi. Gigi dengan lekukan yang dalam menjadi daerah yang sulit untuk dibersihkan, sehingga mudah menjadi tempat untuk melekatnya plak, sehingga dapat terjadi karies pada gigi. Faktor lain yang menjadi penyebab karies gigi pada lansia adalah makanan, di mana sisa-sisa makanan dalam mulut, terutama karbohidrat, dapat menjadi penyebab masalah oral apabila melekat pada gigi. Nah, karbohidrat ini merupakan bahan yang sangat kariogenik karena dapat menjadi substrat yang difermentasikan oleh bakteri untuk mendapatkan energi dan tempat bakteri itu melekat pada permukaan gigi. Karbohidrat menjadi sangat kariogenik juga karena dapat
dapat menurunkan pH air lidah dengan sangat drastis dan mempermudah penguraian email. Bentuk dan konsistensi makanan juga berpengaruh, karena bentuk makanan menentukan lama makanan dalam mulut sehingga berdampak pada penurunan pH atau pembentukan asam. Di mana makanan cair itu lebih mudah dibersihkan dibandingkan dengan makanan padat yang bersifat lebih lengket pada gigi. Konsumsi makanan padat dan manis seperti permen dapat menyebabkan paparan gula dalam mulut itu lebih lama. Sedangkan makanan yang tinggi serat seperti popcorn dan sayuran mentah itu memiliki sifat kariostatik yang tidak beresiko menyebabkan karies. Urutan dan frekuensi dalam mengonsumsi makanan selingan itu juga perlu diperhatikan. Nah, misalnya ketika mengonsumsi buah-buahan, di mana contohnya pisang. Pisang merupakan makanan yang kariogenik, sehingga mudah menempel pada gigi dan beresiko menyebabkan karies. Namun, konsumsi pisang dengan sereal serta susu akan menurunkan risiko karies karena susu bersifat cair dan mengurangi pelekatan dari buah. Adanya kemampuan penetralan oleh susu dan juga keju itu bisa menyebabkan makanan tersebut dianjurkan bersamaan dengan makanan karbohidrat yang terfermentasi agar bisa mengurangi potensi kariogenik dari makanan tersebut. Kemudian untuk makanan selingan seperti snack itu bila dikonsumsi dalam jumlah sedikit tapi frekuensinya sering, itu berpotensi tinggi untuk menyebabkan karies dibandingkan dengan makan 3 kali dan sedikit snack. Selain itu, mengonsumsi makanan selingan yang mengandung karbohidrat 20 menit sebelum atau setelah waktu makan utama berpeluang menyebabkan bakteri berkembang biak dan memproduksi asam dalam rongga mulut. Yang ketiga adalah penyakit periodontal pada lansia, di mana penyebab utamanya adalah iritasi bakteri yang terjadi karena penumpukan plak. Diet lunak pada lansia, kemudian berkurangnya aktivitas mulut dan peningkatan mulut kering juga berperan pada pembentukan plak gigi. Periodontal yang tidak terawat ini bisa berlanjut pada goyangnya gigi geligi dan mengakibatkan tanggalnya gigi tersebut. Faktor lain yang menyebabkan penyakit periodontal ini adalah kebersihan mulut, di mana kebersihan mulut yang buruk menjadikan mudahnya pengumpulan plak, materi alba dan karang gigi serta akan mempengaruhi prevalensi dan keparahan penyakit periodontal. Selain itu, usia juga mempengaruhi penyakit ini, di mana prevalensi dan keparahan penyakit periodontal bertambah sesuai dengan bertambahnya usia. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi karies gigi adalah lemak dan protein, di mana lemak dan protein ini akan membentuk suatu lapisan yang bisa melindungi gigi dari gula yang dikonsumsi. Kemudian susu dan olahannya juga dapat meningkatkan saliva menjadi kaya kalsium dan fosfat yang bermanfaat dalam melindungi email gigi. Kemudian defisiensi vitamin dan mineral, di mana kekurangan vitamin A dapat merusak pembentukan email dan dentin. Kekurangan vitamin B dapat menyebabkan karies meninggi. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan penurunan efisiensi produksi dentin dan ketahanan gigi. Kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfor dapat merusak email gigi. Kemudian kekurangan fluor dan zinc juga dapat meningkatkan risiko karies gigi. Baik, yang selanjutnya adalah materi mengenai cara mencegah masalah oral pada lansia. Terdapat beberapa cara untuk mencegah masalah oral pada lansia. Cara untuk mencegah masalah oral pada lansia antara lain
Yang pertama, menjaga kebersihan gigi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut yaitu dengan menggosok gigi secara teratur agar dapat mencegah tumbuhnya bakteri dalam mulut, serta membersihkan gusi dengan baik. Untuk lansia yang sudah tidak memiliki gigi, dapat menggunakan kapas yang dicelupkan ke dalam air hangat untuk menghindari tumbuhnya jamur pada gusi. Cara yang kedua, yaitu mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula. Makanan dan minuman yang mengandung gula akan menurunkan pH plak dengan cepat sampai pada level yang dapat menyebabkan kerusakan enamel. Makanan yang manis dapat menyebabkan pengeroposan pada gigi, karena dapat menyebabkan karies dan kerusakan gigi. Cara yang ketiga, yaitu membiasakan konsumsi makanan yang berserat dan berair. Membiasakan konsumsi makanan yang berserat dan berair seperti buah dan sayur, sehingga dapat mencegah terjadinya karies. Buah-buahan yang berserat dan berair bersifat self-cleansing, sehingga akan mampu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Cara yang keempat, yaitu menghindari minuman dingin setelah makan makanan panas. Konsumsi minuman dingin setelah makan makanan yang panas dapat menyebabkan gigi mudah retak, sehingga gigi akan cepat keropos karena lapisan-lapisan dari gigi semakin menipis. Cara untuk mencegah masalah oral pada lansia yang kelima adalah memeriksakan kesehatan gigi secara rutin dan berkala. Memeriksakan kesehatan gigi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit gigi terutama karies mencapai stadium yang lebih tinggi. Pemeriksaan gigi ke fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara rutin yaitu setiap 6 bulan sekali. Cara yang keenam adalah menghindari konsumsi alkohol. Minuman beralkohol dapat menyebabkan penurunan pH pada saliva, sehingga membuat suasana kering pada permukaan mukosa rongga mulut. Cairan saliva dapat berfungsi sebagai self-cleansing bagi permukaan gigi geligi dalam mulut. Berkurangnya jumlah saliva dalam mulut akan mengakibatkan resiko gigi geligi terhadap karies. Cara yang ketujuh yaitu meminimalisir perilaku merokok. Orang yang merokok memiliki lebih banyak deposit plak pada permukaan gigi dan gingiva yang disebabkan oleh asap rokok. Tingginya plak dapat membuat suasana rongga mulut menjadi lebih asam, serta menjadi salah satu penyebab dari karies gigi. Cara yang ke-8 yaitu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluorida. Fluorida dapat mencegah karies gigi dengan menghambat demineralisasi struktur kristal di dalam gigi serta dapat meningkatkan remineralisasi. Selain itu, fluorida dapat menghambat enzim bakteri. Cara yang ke-9 yaitu menghindari penggunaan gigi untuk merobek benda yang keras. Penggunaan gigi sebagai alat untuk merobek kemasan makanan atau benda lain dapat menimbulkan nyeri pada gigi, membuat gigi menjadi goyang, dan mengurangi kekuatan dari gigi. Selanjutnya ada rekomendasi makanan untuk lansia dengan masalah oral. Berdasarkan AKG tahun 2019, lansia membutuhkan sekitar 1.400 sampai 2.150 kilokalori energi, 58 sampai 65 gram protein, 40 sampai 60 gram lemak, 200 sampai 340 gram karbohidrat, 20 sampai 30 gram serat, dan kebutuhan mikronutrien lainnya. Agar kebutuhannya terpenuhi, lansia harus mengonsumsi menu makanan yang tepat. Menu lansia sebaiknya disusun dengan 3 kali makan reguler, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam, serta 2-3 kali snack di sela-sela makan reguler. Lansia disarankan untuk lebih banyak mengonsumsi sumber protein, buah, dan sayuran. Lansia tetap perlu menyesuaikan menu hariannya dengan kondisi kesehatan masing-masing. Berikut ini ada contoh resep makanan utama untuk lansia. Yang pertama ada soto ayam. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah margarin, tepung terigu, susu kedelai, ayam cincang, bayam rebus, keju parut, kuning telur, putih telur, garam, merica, biji pala bubuk, dan margarin. Cara pembuatannya yang pertama, panaskan margarin dengan api kecil, lalu masukkan tepung
terigu, susu kedelai, ayam cincang, irisan bayam, keju, kuning telur, garam, merica, dan bubuk biji pala. Aduk semua bahan hingga rata. Lalu masukkan putih telur dan aduk. Tuangkan adonan ke mangkuk pemanggang yang sudah diolesi margarin. Panggang adonan dalam oven dengan suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Jika sudah, angkat dan dinginkan sebentar sebelum disajikan. Satu porsi sambal ayam mengandung 1282,4 kilokalori energi. Zat gizi lainnya yang terkandung dapat kalian lihat dalam tabel. Menu yang kedua ada spinach pesto with steamed fish. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu ikan dori filet, garam, air perasan lemon, daun dill cincang, bayam, whipped cream cair, merica, dan pala halus. Cara pembuatannya yaitu yang pertama melumuri kedua sisi ikan dengan garam, air lemon, dan daun dill, lalu rebus bayam sebentar dan tiriskan, lalu haluskan bayam rebus dengan blender. Masak whipped cream dan bayam dengan api kecil, tambahkan garam, merica, dan bubuk pala, masak dan sisihkan. Lalu kukus ikan selama 3 menit. Hidangkan ikan dan jangan lupa berikan siraman pesto bayam di atasnya. Satu porsi hidangan ini mengandung 524,1 kilokalori energi dan zat gizi lainnya yang dapat kalian simak dalam tabel. Menu berikutnya yaitu ada tofu frittata. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada telur, susu cair rendah lemak, garam, gula, tahu putih, paprika merah, kacang polong, cabai merah, daun bawang, margarin, dan keju parut. Cara membuatnya yang pertama campur telur kocok dengan susu, garam, dan gula. Campurkan tahu, paprika, kacang polong, cabai merah, dan daun bawang. Kemudian panaskan margarin dan masukkan campuran tahu. Tuangkan campuran telur ke dalamnya. Biarkan hingga kedua sisi berwarna kecoklatan. Hidangkan dan dapat ditambahkan juga keju parut di atasnya. Satu porsi hidangan ini mengandung 382,9 kilokalori energi dan zat gizi lainnya yang dapat dilihat dalam tabel. Kemudian ada contoh resep snack untuk lansia. Yang pertama ada brownies kukus. Untuk 9 porsi, bahan-bahan yang diperlukan yaitu putih telur, gula pasir, TBM atau cake emulsifier, tepung terigu, susu bubuk rendah lemak, baking powder, margarin, pasta pandan, dan green tea. Cara pembuatannya yang pertama kocok putih telur, gula, dan TBM hingga mengembang, lalu campurkan tepung terigu, susu bubuk, dan baking powder. Lalu masukkan juga campuran tepung ke dalam putih telur. Masukkan margarin cair dan aduk rata, bagi adonan menjadi 2 bagian. Tambahkan pasta pandan ke salah satu adonan dan kukus selama 5 menit. Tambahkan adonan putih ke atas bagian yang hijau, lalu kukus hingga matang. Kemudian, dapat disajikan. Satu porsi hidangan ini mengandung 203,9 kilokalori energi dan zat gizi lainnya yang dapat dilihat dalam tabel. Menu berikutnya ada yogurt pepaya dan nanas. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada plain yogurt rendah lemak, pepaya manis, dan nanas matang. Cara membuatnya yang pertama, masukkan semua bahan ke dalam blender, proses hingga lembut, lalu tuangkan ke gelas dan hidangkan. Satu porsi yogurt mengandung 173,2 kilokalori energi dan zat gizi lainnya yang dapat kalian simak dalam tabel. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.